Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Meskipun peniti jalan menuju Allah seyogyanya mempersilahkan iradat Allah untuk bermain, tak berarti sikap pasiflah yang harus ditampakkan. Alih-alih keaktifan yang dijalankan, makanya dikatakan jangan berhenti berzikir karena Anda tak sanggup konsentrasi. Jangan putus sholat karena Anda selalu gagal khusyuk. Atau jangan malas puasa karena pengalaman Anda menunjukkan bahwa Anda tak lebih dari menahan lapar dan dahaga saja. Sepertinya kita akan keliru besar bila memandang ajaran tasawuf Ibnu Athaillah cuma dipenuhi nuansa fatalisme, sementara salik sebaiknya meluruhkan iradat dan tadbirnya. Ia perlu sopan dan bersyukur kepada Allah yang memberinya anugerah. Dalam konteks inilah perintah untuk tidak meninggalkan zikir sepatutnya dipahami. Betapa tidak sopan manusia yang dikaruniai kekuatan namun tak menggerakkan hati, lisan dan tubuhnya untuk berzikir, beribadah kepadanya. Semangat kesopanan inilah yang membuat kita bisa melihat adanya keaktifan dalam pesan-pesan Ibnu Athaillah. Berlatihlah terus untuk cerdas berzikir, namun ketika telah sampai pada tahap zikir yang lebih tinggi, jangan tergoda untuk menisbahkan capaian Anda pada diri atau amal Anda. Allah lah yang mengangkat Anda ke tahap itu. Dalam salah satu hikmahnya, murid Syekh Al-Mursi ini berujar, Allah menganugerahimu 3 kemuliaan. Dia membuatmu ingat kepadanya. Kalaulah bukan karena karunia-Nya, engkau tak pantas atas melimpahnya zikir kepadanya dalam dirimu. Dia membuatmu diingat olehnya karena dia menguatkan hubungannya denganmu, dan dia membuatmu diingat di sisinya, maka sempurnalah nikmatnya kepadamu. Ingat pula firman Allah, dialah yang memberimu rahmat dan karunia sebagaimana kepada para malaikatnya. Pandangan-pandangan Ibnu Athaillah tentang doa jugalah khas. Dan maaf, kita harus mengingatkan terlebih dahulu, siap-siaplah untuk bingung sejenak dengan hikmah-hikmahnya sebelum Anda menerima dan menelan ajaran Syekh kita ini. Dalam Al-Hikam disebutkan, engkau meminta dari Allah berarti menuduhnya. Engkau meminta kepadanya berarti mengumpatnya. Engkau meminta kepada selainnya berarti engkau tak punya rasa malu kepadanya. Dan engkau meminta dari selainnya berarti engkau jauh darinya. Ya, tidakkah Anda percaya bahwa makhluk tidak berdaya apa-apa sehingga Anda merasa wajar meminta tolong kepada manusia? Tidakkah Anda meyakini adanya kekuatan yang maha hadir sehingga Anda memohon orang lain membantu Anda? Juga tidakkah Anda merasakan rahmatnya sehingga Anda harus meminta? Tidakkah Anda yakin kalau Allah Maha Penolong sehingga harus memohon? Dan tidakkah Anda merasakan betapa dekat dan cintanya Allah kepada kita sehingga Anda memandang perlu membuat daftar tuntutan atasnya, baik yang spiritual maupun yang material? Apakah Allah pelupa untuk memperhatikan hambanya sehingga Anda merasa perlu mengingatkan dan menegurnya dengan doa Anda? Dalam hikmah yang lain dikatakan, yang harus diingatkan adalah orang yang bisa saja lalai
dan yang harus ditegur adalah orang yang barangkali kurang peduli. Lantas apakah kita tidak boleh berdoa memohon kepada Allah? Kita boleh saja berdoa memohon kepada Allah. Bukankah dalam Al-Quran Allah berfirman, Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan doamu. Al-Mu'min ayat 60. Aku mengabulkan doa permohonan orang yang berdoa bila ia memohon kepadaku. Jelas kita bahkan diperintah oleh Allah untuk berdoa kepadanya. Kita juga wajar meminta pertolongan orang. Kalau istilahnya berdoa, memang hanya boleh tertuju kepada Allah. Namun kalau istilahnya isti'anah, meminta pertolongan, maka ada dua tataran pembicaraan. Yang pertama, sebagaimana pesan ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menghamba dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Di sini Allah lah satu-satunya tempat memohon pertolongan. Ayat ini menuntun kita berikrar untuk tidak meminta tolong kepada selain Allah. Sebut saja ini adalah ayat spiritual. Yang kedua, sebagaimana pesan ayat, bertolong-tolonglah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan. Di sini kita diperintah untuk saling menolong di jalan kebaikan. Itu berarti kita dimungkinkan untuk memberi pertolongan orang lain, atau seorang makhluk bisa menolong makhluk lain. Sederhananya, sebut saja ini ayat sosial. Yang pertama berkaitan dengan mentalitas, sedangkan yang kedua berkenaan dengan interaksi antar sesama manusia. Keduanya tidaklah bertentangan. Telah banyak ulama yang membincangkan ketidakbertentangan keduanya. Jadi boleh saja kita meminta bantuan orang. Dalam hadis pun disebutkan, Allah akan menolong hambanya selama ia menolong saudaranya. Dalam keadaan-keadaan tertentu, kita barangkali justru tidak bisa dikatakan bersyukur atau tidak angkuh lantaran kita tidak menggerakkan lisan kita yang merupakan karunia Allah untuk meminta bantuan dari orang lain yang juga adalah karunia-Nya. Intinya, yang keliru adalah mempunyai keyakinan bahwa ketika kita meminta bantuan orang lain, orang itulah penolong kita, atau bahwa ketika kita memberi bantuan orang lain, kitalah penolong orang itu, sehingga kita benar-benar lupa kalau Allah lah di balik setiap sebab dan akibatnya, di balik setiap usaha dan hasilnya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.